Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqihi, al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Najalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mendapat taufik untuk melanjutkan kajian 40 hadis kita, Al-Arba'una Hadithan lil Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Kita telah sampai pada hadis ke-26 dan pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang kedua. Hadis bertemakan maqam atau kedudukan para pencari ilmu atau thalabatul ilm. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita refresh ya hadisnya sedikit ya, untuk kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Riwayat dari Abu Abdullah Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dari ayah beliau, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Rasul berkata seperti ini: man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan pada sebuah jalan, yatlubu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Pada saat yang sama, sementara dia berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah juga akan membuka jalan baginya menuju surga. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bih. Dan para malaikat ya, menghamparkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu sebagai tanda kerelaan mereka atas apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu. Wa innahu, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yastaghfiru li talibil ilm, ya akan memintakan ampun untuk pencari ilmu, man fis samai wa man fil ard, siapapun yang ada di langit dan di bumi, hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan di laut itu juga ikut memintakan ampun untuk mereka yang mencari ilmu. Wa fadlul alimi alal abid, dan keutamaan alim atas abid, ya orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairin nujum lailatal badri, seperti keunggulan cahaya bulan atas seluruh bintang di langit ya pada malam purnama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris nabi. Para ulama pewaris para nabi. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran, dan para nabi tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, juga tidak dirham. Walakin warathul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha minhu akhadha bihadzin wafir, ya barang siapa yang mengambil bagian dari apa yang diwariskan oleh para nabi itu terkait dengan ilmu, maka mereka telah mengambil bagian yang besar. Itu kira-kira hadisnya. Pada pertemuan pertama kita sudah
diberikan penjelasan tentang ilmu apa yang dituntut itu, yang dicari itu. Apakah setiap ilmu atau ilmu-ilmu tertentu, sehingga para pencari ilmu tertentu itu kemudian mendapatkan kedudukan yang seperti ini. Adapun lanjutan daripada keterangan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, pada keterangan berikutnya beliau menjelaskan tentang bahwa siapapun yang di langit dan di bumi itu memintakan ampun untuk para pencari ilmu. Dan jelas ya, pencari ilmu di sini sudah kita pahami al-ulum al-ukhrawiyah yang terkait dengan al-ma'arif al-ilahiyah, al-akhlaq dan kemudian syariah. Beliau menjelaskan seperti ini. Telah terbukti di tempatnya, artinya buku ini tidak dalam rangka masuk pada pembuktian ilmiah tentang masalah ini. Yang Khumaini menyingkat bahwa telah terbukti di tempatnya bahwa hakikat wujud adalah sama dengan seluruh kesempurnaan baik pada asma dan sifat. Jadi wujud itu adalah kesempurnaan al-asma was sifat. Beliau tidak mengatakan bahwa keberadaan itu adalah sama dengan kesempurnaan. Maksudnya bila dibandingkan dengan ketiadaan. Jadi apapun yang ada dibandingkan dengan ketiadaan, maka keberadaan adalah kesempurnaan. Ya, dipahami ini ya. Jadi keberadaan itu adalah ainul kamalat. Karena setiap keberadaan, seberapapun keberadaan itu dibandingkan dengan ketiadaan itu adalah kesempurnaan. Contoh umpamanya, ada air kan banyak kan, tapi bagaimanapun juga air dalam gelas ini kan air. Nah, keberadaan air ini dibandingkan dengan tidak adanya air ini, maka seluruh air ini adalah kesempurnaan. Jadi al-wujud itu sama dengan kesempurnaan. Nah, di antara wujud-wujud itu ada keberadaan yang hakiki, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berbicara Allah, ini wujud yang murni, wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki itu bahkan tidak bergantung kepada apapun. Ya, kalau kita dalam bahasan akidah kan kita sampai pada prinsip wajibul wujud. Nah, wajibul wujud itu keberadaan yang tidak sama dengan keberadaan yang lain, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, bahkan seluruh keberadaan selain dia bergantung padanya. Sahih? Jadi di antara seluruh keberadaan ini, keberadaan yang hakiki adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbicara tentang Allah, kalau kita kaitkan dengan keberadaan, dia keberadaan yang tak terbatas, tidak bisa dibatasi. Jadi Anda mau ngomong apa? Ilmu, Allah punya seluruh ilmu. Kekuasaan, Allah punya seluruh kekuasaan. Apa? Kebijaksanaan, Allah punya seluruh kebijaksanaan. Keadilan, Allah punya seluruh keadilan. Karena dia wujud hakiki. Wujud hakiki itu tidak ada yang tidak ada pada ini. Wujud kita kan tidak hakiki kan? Contoh umpamanya, kita coba yang di sini, antum lahir tahun berapa? 2001 ya. Antum bukan wujud hakiki karena di tahun 99 ya, di tahun sebelumnya antum tidak ada. Ya, jadi wujud yang hakiki, wujud yang terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Kita ada saat-saat di mana kita tidak ada, nasyan mansiya. Tapi kalau Allah khalaqal asya'a minal adam, dia yang menciptakan seluruh keberadaan dari ketiadaan. Dia keberadaan yang hakiki. Nah, dalam riwayat dikatakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu ilmun kullu, ilmu seluruhnya. Jadi ketika Anda sudah sampai pada wujud yang hakiki, yang akhirnya menarik Anda untuk mengimani
Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah tidak punya celah untuk kekurangan bagi Allah, karena dia wujud yang semuanya ada, jadi tidak ada yang tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya. Ilmun kullu, qudratun kullu, apa saja sudah, apa saja, seluruhnya ada pada Allah. Jamaliyah kulluha, jalaliyah kulluha, as-sifat al-jamaliyah was-sifat ya al-jalaliyah, semuanya ada pada Allah SWT. Jadi Allah tidak ada yang Allah tidak memilikinya. Yang tidak Allah miliki hanya kekurangan. Kekurangan Allah tidak miliki. Tapi seluruh kesempurnaan ada padanya, dan bahkan dialah sumbernya, sumber satu-satunya. Nah, jadi setiap keberadaan itu sama dengan kesempurnaan. Ya, sehingga kita itu ketika kita menyadari keberadaan kita, ini kita bersyukur tok ini. Karena apa? Karena seluruh keberadaan kita adalah kesempurnaan. Jadi tidak ada yang bukan kesempurnaan dibandingkan dengan ketiadaan. Jadi keberadaan ketika dikaitkan dengan ketiadaan, maka keberadaan apapun keberadaan adalah kesempurnaan. Ya hanya saja keberadaan itu antara satu dengan yang lain berbeda-beda, batasannya berbeda, ya. Jadi kadang-kadang ada keberadaan yang, contoh kita ini wujud materi kita umumnya terbatas. Ya, ketika kita di sini kita tidak bisa di sana. Sahih, ya. Jadi kalau Anda tadi datang dari rumah antum semua ke sini, antum sekarang di sini ada, tapi di sana sudah tidak ada, ya. Jadi wujud itu dibandingkan dengan ketiadaan kesempurnaan, tapi masing-masing wujud juga punya tingkatan-tingkatannya, ya. Ada yang terbatas pada ruang dan waktu yang sempit, ada yang lebih luas lagi, ada yang lebih luas lagi, dan begitulah seterusnya. Nah, seluruh keberadaan ini adalah ibarat cerminan dari keberadaan yang hakiki. Ya, dicontohkan dengan apa? Dengan cermin. Ya. Cermin itu, ya, ketika menampilkan sesuatu yang ada di hadapannya, sama atau tidak sama? Sama. Ya, boleh jadi warnanya sama, ininya sama, bentuknya sama, rupanya sama. Jadi Anda yang hakiki dengan Anda yang dicermin tidak ada bedanya. Hanya saja, ya, keberadaan, jadi cermin hanya menampilkan saja, tapi keberadaan yang hakiki adalah yang di hadapan cermin itu. Sama juga kita ini terhadap keberadaan yang hakiki. Jadi kalau kita dan cermin itu, kita yang hakiki, cermin yang majazi. Sementara seluruh keberadaan di hadapan Allah semuanya majazi. Dia adalah keberadaan yang hakiki. Nah, sejauh apa keberadaan yang majazi ini mampu menampilkan keberadaan yang hakiki? Ya bergantung besarnya cermin, bergantung bersihnya cermin. Kalau cermin itu kotor, dia tidak bisa menampilkan seperti apa adanya. Cermin ini semakin besar, semakin bersih, maka dia semakin bisa menampilkan radius yang lebih besar dan lebih jelas tentang keberadaan. Ya, karena itu keberadaan majazi ini bertingkat-tingkat seperti macam-macam cermin tadi ini dalam menampilkan keberadaan yang hakiki. Dipahami insyaallah, ya. Nah, karena itu kita mengatakan bahwa seluruh keberadaan adalah ayatnya. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Tapi keberadaan majazi bagi Allah Subhanahu wa taala sama dengan ketika kita dicermin. Yang dicermin ini adalah bukan kita, tapi tampilan daripada kita. Di alam keberadaan ini semuanya ini selain Allah adalah cerminan bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada cermin yang mampu menampilkan keseluruhan wujud yang hakiki itu, hanya dan memang tidak ada cermin yang bisa menampilkan seluruh keberadaan secara hakiki, tidak ada. Cermin bagaimanapun juga
majazi. Dari sini kita paham ya bahwa seluruh yang selain Allah adalah ayatuhu atau ayatullah ya. Ada ayatul afaq, ada ayatul anfus ya. Cerminan Tuhan itu ya alam semesta ini. Anda melihat apa? Berbagai macam planet, bintang-bintang di sana ya, itu ayatul afaq. Anda melihat tumbuhan, tanaman, itu ayatul afaq. Anda melihat manusia-manusia, itu ayatul anfus. Ada jiwa-jiwa yang juga merupakan manifestasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan yang hendak dijelaskan adalah bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi yang mereka adalah ayat-ayat Allah, ini mereka semua memintakan ampun untuk para pencari ilmu. Imam Humaini kemudian dengan muqaddimah itu dia hendak menjelaskan ini. Seluruh wujud itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ayat yang kita baca di Al-Quran, jadi kan kadang ada orang yang masa seluruh yang di langit dan di bumi itu beristighfar untuk para penuntut ilmu, bahkan ikan di laut, hatal hut fil bahar. Bagaimana keterangannya? Ini keterangannya ini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Satu. Ayat lain mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidak ada sesuatu, tidak ada keberadaan kecuali bertasbih ya, dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita karena ilmu kita terbatas, kita tidak bisa memahami tasbih setiap wujud, setiap mawjud. Sementara bertasbih ini adalah buah daripada ma'rifah. Jadi kalau ada wujud yang tidak mengenal, yang tidak punya kesadaran dan tidak mengenal Allah, maka bagaimana mereka bisa bertasbih? Ini juga penting, ini supaya nanti ada poin irfaninya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi tasbih ya adalah buah daripada ma'rifat. Kalau wujud tidak punya kesadaran dan tidak bisa mengetahui sesuatu, bagaimana bisa kita pahami mereka bisa bertasbih? Mereka bertasbih berarti mereka punya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena itu mereka bertasbih meskipun kita tidak memahami bagaimana tasbihnya. Jadi tasbih, takdis ya, tamdih itu menuntut pengetahuan dan ma'rifah atas Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa ilmu dan tanpa ma'rifah tidak mungkin terjadi tasbih. Meskipun dalam hal ini kemudian ada sebagian ulama yang kalau menurut Imam Humaini pakai bahasa dzawil hijab wal mahjubin, orang-orang yang masih tertutup ya, al mahjubin ya, dari al ma'arif al ilahiyah. Kadang-kadang namanya tenar sebagai seorang filosof ya, itu mereka menakwil kalam Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, yaitu maksudnya adalah tasbih tasbih natural. Jadi mereka tidak punya kesadaran, tapi karena mereka ciptaan Tuhan, ya otomatis mereka memuji Tuhannya. Jadi kewujud mereka ini karena manifestasi Tuhan, maka secara tidak langsung ini secara alamiah atau naluri itu memberikan pujian kepada Allah. Jadi bukan mereka memuji, jadi pujian yang tanpa kesadaran. Yang ini tidak sepakat dengan mereka ini. Makanya kata ini dzawil hijab wal mahjubin. Saya ini disendir gini toh. Apakah kalian tidak ingat cerita semut di dalam Al-Quran ketika mereka memperingatkan teman-temannya agar minggir, agar tidak terinjak oleh Sulaiman?
Intinya yang Humayni tidak mengatakan bahwa alam bertasbih dengan kesadaran. Fatasbihul mawjudat lil haqqil muta'ali yakunu an wa'yin wa syu'ur. Jadi setiap wujud itu pada dimensi tertentu tidak sama antara satu dengan yang lain, itu punya kesadaran dan punya perasaan. Kita masuk dalam hadis ya. Ada riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihissalam, dia riwayatkan dari ayah-ayahnya, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kata Imam Baqir, kata Rasul ya, inni kuntu anzur ilal ibil wal ghanam, ya aku melihat onta, kambing, domba, wa ana ar'aha, dan aku menggembala mereka. Walaisa min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam, dan tidak ada nabi kecuali mereka menggembala kambing. Fakuntu anzur ilaiha ya qabla an-nubuwah, aku menyaksikan mereka sebelum masa kenabian. Wa hiya mutamakkina fil makina ma haulaha syai'un, ya tidak ada angin, tidak ada hujan seperti biasa ketika binatang-binatang itu kemudian merumput ya di padang rumput. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka itu panik, atau tidak ada yang mengancam mereka, tidak ada binatang buas yang datang menyerang mereka. Tiba-tiba kata Rasul, hatta tadhar fatatir, tiba-tiba mereka itu semacam ada sesuatu yang mereka lihat, mereka panik dan sebagian melompat-lompat ya, sebagian berusaha untuk terbang, untuk lari. Seperti ada sesuatu yang padahal secara nyata tidak ada yang mengancam mereka, tapi mereka menunjukkan perlakuan atau menunjukkan kepanikan yang seperti itu. Fa'aqul ma hadza, apa ini, ada apa ini? Wa ajabu, dan aku heran dengan apa yang terjadi. Hatta ja'ani Jibril, hingga Jibril datang kepadaku. Jadi Jibril pun juga tidak berhenti datang kepada Rasul qablan nubuwah, sebelum masa kenabian. Faqala innal kafir yudrabu darbatan, itu kalau ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan siksa ya, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menolak kebenaran, itu kalau mereka mendapatkan hukuman dari Allah ya, innal kafir yudrabu darbatan ma khalaqallahu syai'an illa sami'aha, dan ketika ada hukuman Allah terhadap orang kafir, itu ada banyak makhluk-makhluk Allah yang memahami apa yang terjadi, dan mereka panik atas apa yang terjadi itu. Kecuali ats-tsaqalain ya, yang paling tidak peka dengan hal-hal seperti itu adalah ats-tsaqalain, jin dan manusia ya. Jin dan manusia tidak punya kepekaan seperti binatang-binatang semuanya, enggak, mereka lebih peka ya. Kenapa ini dijelaskan? Ini supaya kita tahu, ini penjelasan semua ini adalah kita masukkan dalam pemahaman kita bahwa ada keterangan-keterangan yang seperti ini yang tidak sampai kecuali dari para nabi. Ini tidak bisa dikaji secara empiris, tidak bisa, ini dipahami secara empiris, tidak bisa. Kita harus dapat bocoran dari langit ya. Jadi manusia itu adalah maujud yang paling banyak hijabnya, yang paling jauh dari malakut. Kenapa? Karena manusia perhatiannya hanya ke alam mulk, ke alam materi ini. Jadi karena manusia fokus pada alam materi, maka mereka tidak peka terhadap alam malakut. Sama ya, kalau kita sedang fokus pada sesuatu, kadang-kadang kita tidak paham atas apa yang terjadi di sekitar kita, betul tidak? Padahal itu sama-sama materinya ya. Jadi karena kalau kita sedang asik nonton sesuatu, kita tidak tahu siapa yang datang, siapa yang lewat, tiba-tiba kita kaget tuh, kapan kamu datangnya? Sudah dari tadi. Hanya karena kamu fokus ya, maka kamu tidak bisa melihat bahkan sesuatu yang sama-sama bersifat materi yang bisa disensasi oleh indera kita. Apalagi malakut bukan sesuatu yang bisa disensasi oleh panca indera. Kalau kita fokus pada hal-hal yang sifatnya materi, ada banyak dimensi-dimensi yang terlewat dari pantauan kita. Nah, karena bangsa jin dan manusia itu sibuk dengan mulknya ya, dengan alam mulknya, maka
mereka seringkali terhijabi dari alam malakut. Nah, kemudian Imam Khomeini mengatakan bahwa seluruh maujud itu mempunyai malakutnya. Tidak ada yang tidak punya malakut, ya. Dan sisi malakut ini punya kehidupan, punya ilmu, punya kesadaran, punya perasaan. Seperti dalam ayat ini, ya, wa kadzalika nuri Ibrahim, ya. Dan seperti itulah, ya, kami tunjukkan kepada Ibrahim, ini Al-Quran yang saya baca ini, malakutas samawati wal ard, ya, sisi malakut langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini semuanya ada sisi malakutnya. Ini buktinya. Wa kadzalika nuri Ibrahim, dan tidak dibatasi malakutas samawati wal ard. Katanya Muhammad ini adalah sebuah dalil, ya, bahwa setiap maujud itu punya ilmu, punya kehidupan, punya kesadaran, punya perasaan. Nah, setelah kita pahami ini, setelah kita pahami bahwa setiap maujud itu punya sisi malakut, dan sisi malakut konsekuensi logisnya adalah adanya kehidupan, adanya pengetahuan, adanya kesadaran, adanya perasaan, kita sudah tidak kaget kalau kemudian dikatakan bahwa seluruh yang di langit dan di bumi itu memintakan ampun untuk para pencari ilmu, bahkan ikan di laut. Nah, poin irfaninya di sini, poin irfaninya adalah kita jangan pernah merasa sendirian, karena semua ini akan memantau kita. Seluruh partikel, seluruh molekul, seluruh atom, seluruh yang ada di alam ini semuanya menyaksikan perbuatan kita. Jadi para ahli irfan itu mereka tidak berani berbuat kejahatan karena mereka tahu bahwa semua menyaksikan ini, semua bisa jadi saksi kalau saya berbuat kejahatan. Ya. Sama kalau kita kan di luar itu kan kita untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh kan malu kan kita kan, karena apa? Kan ada yang menyaksikan. Sementara ahli irfan mereka sudah sampai pada pemahaman bahwa semua ini punya malakut, sehingga semua memantau kita, semua bisa memahami perbuatan kita, menyadari apa yang kita lakukan. Dan kalau kita melakukan hal yang baik, mereka akan memberikan kebaikan kepada kita, seperti istighfar yang diberikan oleh ikan-ikan di laut, burung-burung di udara kepada para pencari ilmu. Yastaghfirun li talabatil ilm. Ya. Dan pada bagian ini Imam Khomeini mengatakan bahwa manusia, manifestasi yang paling sempurna dari Allah SWT adalah manusia-manusia pilihannya. Dan kalau Anda ingin mencapai kesempurnaan itu, Anda tinggal mengikuti manusia-manusia sempurna itu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Dan selain mengikuti mereka juga dibarengi dengan kita menenggelamkan diri kita dalam istighfar, menenggelamkan dalam istighfar. Jadi bahasanya itu an-nughriq anfusana fil istighfar. Jadi kita ini harus senantiasa minta ampun. Tidak boleh kita ada saat dimana kita tidak astaghfirullah wa atubu ilaih. Harus senantiasa minta ampun. Seperti itu. Dan itu bisa menjadi jalan untuk kita meraih kesempurnaan. Mengikuti manusia-manusia suci dan selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada poin berikutnya Al-Imam Khomeini berbicara tentang, untuk menjelaskan hadis bahwa alim itu punya keunggulan dibandingkan dengan abid. Jadi alim itu punya keutamaan dibandingkan ahli ibadah. Kan digambarkan kan bahwa alim itu ibarat bulan ya di malam purnama, sementara abid itu ibarat bintang-bintang, ibarat bintang-bintang di saat bulan purnama. Maksudnya apa? Ketika bukan bulan purnama, kita bisa melihat bintang-bintang lebih jelas karena tidak ada cahaya bulan. Tapi ketika ada cahaya bulan, ya maka bintang-bintang itu tampak tapi lebih redup daripada kalau di malam-malam biasa. Malam-malam biasa bulan-bulan itu boleh jadi sinarnya cukup kuat, tapi ketika malam purnama maka bintang-bintang itu seakan meredup. Nah,
Hadis ini mengatakan bahwa alim itu diibaratkan keunggulannya itu seperti keunggulan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang sudah redup itu di malam purnama. Dan kita semua tahu kan, purnama itu biasanya disebut pada malam ke-13, malam ke-14 dan malam ke-15. Itu malam-malam purnama. Imam Khomeini kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa hakikat ilmu itu adalah cahaya. Hakikat ilmu dan iman yang berdasar pada ilmu itu adalah cahaya. Karena cahaya itu apa sih? Cahaya itu bedanya dengan yang bukan cahaya. Jadi keberadaan cahaya dengan keberadaan yang bukan cahaya. Kalau cahaya, dia keberadaannya bersinar, ya. Dia tidak perlu bantuan yang lain, dia tampak. Bukan hanya itu, cahaya itu selain dia mampu menampakkan dirinya, dia juga bisa membantu yang lain tampak. Paham ya? Cahaya itu dia sendiri tampak, bukan hanya itu, tapi dia juga membantu yang lain tampak. Dipahami ini ya? Sementara keberadaan yang lain, mereka tidak akan tampak tanpa cahaya. Nah, cahaya juga dibagi menjadi dua. Ada cahaya hakiki, ada cahaya majazi. Cahaya-cahaya kayak matahari, cahaya bulan, cahaya lampu, cahaya-cahaya yang penerangan fisik ini, itu cahaya majazi. Cahaya hakiki adalah pengetahuan. Al-ilm itu cahaya hakiki. Nah, di Al-Quran ada ayat seperti ini. Bahkan lebih jauh lagi, hakikat wujud itu sama dengan hakikat cahaya dan hakikat ilmu. Karena itu ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Karena yang dibicarakan adalah ilmu dan maqam para penuntut ilmu, yang mengatakan fal ilmu ainun nur, ilmu itu ya cahaya itu. Bahkan iman itu kita kan tidak mungkin punya iman tanpa ilmu. Kenapa kita beriman? Karena kita tahu. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Sebagai argumentasi yang paling sederhana dan paling mudah. Jadi Anda beriman itu dikarenakan Anda punya pengetahuan. Di Al-Quran dikatakan, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Ya, yang tidak punya ilmu maka dia tidak punya iman. Yang tidak punya ilmu tidak punya iman. Sekarang kita akan melihat nur dalam tafsir Ahlul Bait alaihimussalam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ada kan ayat kan, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkat, itu ya. Allahu nurus samawati wal ard. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ayat yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard, qala kadzalikallahu azza wa jalla. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah cahaya hakiki bagi seluruh keberadaan, baik di langit maupun di bumi. Ucapan di langit dan di bumi ini mewakili seluruh keberadaan. Seluruh keberadaan, berarti tidak ada yang tidak tercakup. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi, maksudnya bagi seluruh keberadaan. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, kadzalika Allahu azza wa jalla. Mathalu nurihi, perumpamaan. Nah ini mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Kata Imam As-Shadiq alaihissalam, qala Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi. Jadi mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Jadi cahaya hakiki ini ketika turun adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Mathalu nurihi qala Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi kamishkatin, seperti lentera. Apa lentera itu? Qala sadru Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi, itu adalah dada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Fiha misbah, ya. Ketika sampai pada poin fiha misbah, ini di surat An-Nur ya. Ayat ini juga di surat An-Nur. Jadi Allahu nurus samawati itu di surat An-Nur.
Fiha misbah, qala fihi nurul ilm. Itu adalah cahaya ilmu. Maksudnya apa? Yakni an-nubuwah. Ketika seseorang diangkat sebagai pembawa berita dari langit, dia serta-merta menjadi misbah. Ya. Menjadi pelita. Misbah maksudnya adalah nurul ilm, cahaya ilmu. Maksudnya apa? Kenabian. Kemudian al-misbahu fi zujajah. Zaman dulu itu kaca yang mengelilingi pelita itu membuat cahaya ini berpendar kemana-mana sesuai dengan jenis kacanya ini. Jadi kacanya ini yang punya kemampuan untuk cahayanya yang asli adalah ya cahaya nubuah tadi itu, misbah tadi itu yang dikatakan nurul ilm, yaitu an-nubuwah. Tapi al-misbahu fi zujajah, yang membuat cahaya pelita ini berpendar adalah zujajah tadi itu. Apa zujajah itu? Kata Imam Jawhar sallallahu alaihi wasallam, ilmu Rasulillah sadara ila qalbi aliyin alaihi salam. Ilmu Rasulullah yang mengalir ke dadanya, ke hati al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Makanya Rasulullah kata, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku cahayanya, tapi pendaran cahaya ini zujajah. Zujajahnya adalah ketika cahaya ilmu Rasul itu mengalir kepada al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kalau kita lihat seluruh riwayat ini sesuai dengan riwayat yang ada di literatur ahlu sunnah. Karena Rasul berkata, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Al-Imam Baqir alaihissalam dalam kesempatan lain beliau berkata seperti ini, ana hadis samawati wal ard. Aku adalah pemberi petunjuk, ya, di seluruh langit dan bumi. Mathalul ilm alladhi a'taitu, perumpamaan ilmu yang aku berikan, kata Imam Baqir, wa huwa nur alladhi yuhtada bi, itu cahaya yang orang bisa dapat petunjuk darinya. Mithlul mishkat fihal misbah, seperti apa namanya itu, lentera, padanya ada pelita. Fal mishkat, ya, lentera itu kata Imam Baqir adalah qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hati ar-Rasul sallallahu, wal misbah nuruhul ladzi fil ilm, dan misbah adalah cahayanya yang padanya ada ilmu. Tadi ilmu an-nubuwah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, tadi kan berbicara dengan makom para penuntut ilmu. Nah, ilmu yang kalau dituntut itu kemudian para malaikat menghamparkan sayapnya, memintakan ampun, bahkan sampai ikan di laut seluruh keberadaan memintakan ampun untuknya. Ini adalah orang-orang yang mencari ilmu Rasul. Ilmu Rasul kemana? Ya diambil dari situ. Jadi bukan sembarang ilmu. Jadi kalau Anda mencari ilmu bukan ilmu Rasul, atau Anda tidak dapat istighfar, Anda tidak dapat hamparan sayap malaikat. Ya. Jadi keterangan ini semuanya agar kita paham ilmu apa yang dimaksud. Jadi kita tidak sembarang belajar. Karena kan ada riwayat, kalau Anda mendengar seseorang berbicara, Anda sama dengan menyembahnya. Karenanya kita harus hati-hati. Kita ambil dari mana pengetahuan ini? Kadang-kadang ada orang, pokoknya ketemu orang, ketika orang itu memberikan nasihat, memberikan apa namanya itu semacam, entah itu wangsit, entah itu apa namanya, jangan, pokoknya diterima. Anda harus hati-hati. Anda ambil dari siapa ini? Ini sudah punya sertifikat dari langit. Ini kita ini sebagai manusia, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi aneh, ada orang beriman kepada Tuhan tapi dia mengambil petunjuk bukan dari orang yang dapat legitimasi dari Tuhan. Ya, keanehan itu. Ya, Anda yang bertuhan itu, Anda tidak boleh sembarang dengar orang. Anda harus cari dari orang-orang yang dapat legitimasi Tuhan yang Anda imani. Ya. Nah, kalau manusia sadar itu, kita akan sampai pada al-wahda, karena kita berpegang pada hablullah, pada talinya Allah, tidak pada sembarang tali. Nah, dalam riwayat dikatakan fal mu'min yang qalib fi khamsah minan nur, ya, orang mukmin itu dia apa namanya itu
berpindah dari satu cahaya ke cahaya yang lain. Madkhaluhu nur, pintu masuknya cahaya. Wa makhrajuhu nur, pintu keluarnya cahaya. Wa ilmuhu nur, dan ilmunya cahaya. Wa kalamuhu nur, dan kalamnya atau ucapannya adalah cahaya. Wa masiruhu ilal jannah yaumal qiyamati nur, dan jalannya ya pada hari kiamat menuju surga itu juga jalan cahaya. Karena itu dalam hadis kita, ini hadis yang populer baik dalam kalangan ahlu sunnah maupun syiah ya, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Yakzifuhullah, ya, yang Allah tebarkan fi qalbi man yasha, di hati siapa yang Allah kehendaki. Karena itu kita harus mencari Tuhan ini menebar ilmunya kepada siapa, ya. Harus kita cari itu orangnya. Jadi jangan sembarangan. Kita pastikan ini dapat ilmu dari Tuhan enggak ini? Al-ilm nurun yakzifuhu Allahu fi qalbi man yasha. Dan dalam hal ini kita memahami hati man yasha adalah hati ar-Rasul dan keluarga sucinya. Keluarga sucinya, bukan sembarang keluarga, keluarga sucinya. Yang dalam surat Al-Fatihah sering kita bahas itu harus kan ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus siapa? Jalannya orang. Siratal ladina, jalannya orang-orang. Siratal ladina an'amta alaihim, ya, yang kami berikan anugerah kepada mereka. Apa him ini? Dua sifatnya, kriteria dua. Ghairil maghdub, tidak pernah dapat murka Allah, berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Waladhdallin, tidak pernah sesat, tidak pernah keliru, berarti sudah dapat ilmu langsung dari Allah, tidak pernah keliru. Jadi Anda kalau mengikuti, jangan mengikuti sembarang orang, mengikuti orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, dan tidak pernah keliru. Itu baru sirat mustaqim sesuai dengan keterangan dalam surat Al-Fatihah. Gampang kan? Nah, dan mereka itu harus orang suci, tidak boleh sembarang orang. Karena ghairil maghdub waladhdallin, harus suci, harus maksum ini. Dipahami ya? Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum. Dan karena ilmu adalah cahaya, maka tingkatan-tingkatan cahaya juga seiring dengan tingkatan-tingkatan ilmu dan keimanan. Nah, karena cahaya itu punya marotib seiring dengan marotib al-ilm dan al-iman, maka ada cahaya-cahaya tertentu, ya, yang dia bukan hanya terang, tapi dia juga bisa memberikan penerangan bagi orang lain. Jadi tingkatan cahaya tertentu itu ada cahaya-cahaya yang dia bukan hanya terang, tapi dia punya kemampuan untuk memberikan penerangan kepada yang lain. Ya, samalah dengan kalau kita umpamakan dengan cahaya materi, kan ada jenis-jenis penerangan tertentu yang radiusnya paling cuma menerangi langkah di hadapan kaki kita. Ada cahaya-cahaya yang bisa menerangi satu lapangan umumnya atau satu kawasan tertentu, ya, karena sedemikian kuatnya cahaya itu. Atau seperti cahaya matahari yang begitu terbit, seluruh bola bumi ini atau separuh bola bumi ini menjadi terang. Kemampuannya seperti itu. Tidak dimiliki oleh senter atau oleh lampu-lampu tertentu, oleh pencahayaan tertentu, tidak punya kekuatan cahaya seperti matahari. Nah, manusia yang punya ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya, maka ada manusia-manusia yang cahayanya itu bukan hanya terang, tapi juga mampu memberikan penerangan kepada yang lain. Dan ada cahaya-cahaya yang sedemikian redupnya sehingga cahaya itu hanya mampu dia pakai sendiri, dia tidak bisa memberikan penerangan kepada yang lain, ya. Karena sedemikian lemahnya cahaya bagi orang itu. Nah, perbandingan antara cahaya alim dan cahaya abid tadi itu, kalau alim cahayanya
sangat kuat. Dia bukan hanya mampu menerangi jalannya, dia juga bisa membantu memberikan penerangan kepada orang lain. Sementara abid punya cahaya, tapi cahayanya hanya untuk dirinya sendiri. Karena itu kan diumpamakan dengan bahwa cahaya alim dan cahaya abid. Kalau alim itu seperti bulan ya di malam purnama, sementara cahaya abid seperti bintang-bintang yang sudah redup di malam purnama. Jadi keterangan di atas tadi itu hendak menunjukkan perbandingan antara cahaya yang dimiliki oleh alim dan cahaya yang dimiliki oleh abid. Nah, kalau kita masih punya waktu, kita akan masuk pada pasal yang terakhir, dan pasal ini sangat penting. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini bagian ini sangat penting karena ada keterangan yang perlu untuk kita pahami agar kita tidak salah dalam menafsirkan riwayat nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrith, seperti itulah ya. Atau tadi itu kan ada kan bahwa para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham ya. Sehingga kan boleh jadi kita sebagai pengikut Ahlul Bait kita bertanya, kalau itu benar ya bahwa tidak ada itu fadak diberikan kepada Sayyidah Fatimah, kan begitu kan akhirnya kan. Nah, kita lihat supaya kita mampu memahami permasalahan ini dengan baik. Jadi poin ini hendak menerangkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, Imam Humaidi dalam menjelaskan hal ini, beliau berbicara tentang dua kelahiran. Hai manusia, kamu itu tidak bisa baca sesuatu kemudian kamu pahami dengan pemahaman yang sederhana. Tidak, pasti kamu keliru, kamu silap nanti, kamu tidak paham. Kamu belum melakukan klasifikasi. Kata Imam Humaidi bahwa kelahiran itu ada dua. Ya. Ada kelahiran yang sifatnya itu ruhaniyah dan malakutiyah. Ya. Al-warathah itu ada al-warathah ar-ruhaniyah dan al-warathah al-malakutiyah, dan ada yang lain. Ilmu ini ketika dikatakan bahwa para ulama adalah pewaris nabi, yang dimaksudnya adalah warisan ruhani. Ya, al-warathah ar-ruhaniyah. Dan kan yang namanya ahli waris itu adalah yang punya hubungan dengan yang diwarisi, kan begitu kan? Kenapa kok para ulama dikatakan warathul anbiya? Punya hubungan apa? Wong anak bukan. Loh, katanya jangan dikira anak itu hanya anak biologis ya. Tapi ada juga anak ruhani. Ya, al-warathah ar-ruhaniyah, al-warathah al-malakutiyah. Nah, para ulama itu mereka adalah anak-anak para nabi ya, tapi anak yang disebut dengan anak ruhani atau anak malakuti. Wa wiladatul ulama minal anbiya wiladah malakutiyah, kata Imam ini. Dan kelahiran para ulama dari para nabi sehingga mereka menjadi pewarisnya adalah kelahiran yang bersifat malakutiyah. Manusia secara fisik, secara biologis dia juga lahir di alam ini. Tapi manusia ini setelah mendapatkan bimbingan dari para nabi ya, dan kemudian punya perkembangan secara spiritual, maka dia lahir kembali. Jadi manusia itu lahir dua kali. Lahir pertama ya lahir di alam natur ini dari rahim seorang ibu ya. Itu kelahiran biologis, kelahiran alamiah dan naluriah. Tapi manusia ketika kemudian mengenal ajaran para nabi, kemudian dia perkaya jiwa, akal dan hatinya dengan ajaran para nabi, dia lahir kembali secara malakuti sebagai putra-putra nabi, putra-putra malakuti dan ruhani para nabi. Jadi mereka menjadi pewaris memang untuk anak-anak ruhani dan anak-anak spiritual para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi yang dikatakan bahwa nabi tidak mewariskan dinar dan dirham itu terkait dengan kelahiran
malakuti dan kelahiran ruhani. Tapi bagaimanapun juga Nabi kan juga bashar kan, Nabi juga manusia, Nabi juga punya anak-anak biologis. Nah, anak-anak biologisnya ini ya mewarisi dari Nabi. Jadi jangan sampai keliru. Yang dimaksud Nabi tidak mewariskan dirhaman wala dinaron itu terkait dengan al-wilada al-malakutiyah ar-ruhaniyah, bukan al-wilada al-basyariyah. Kalau wilada basyariyah ya sebagaimana hukum itu ada bagi ahli waris tentang harta dan sebagainya, ya Nabi ketika punya anak ya masa anaknya tidak dapat warisan? Dapat dong ya. Tapi yang dimaksud dengan tidak mewariskan dinar dan dirham itu terkait dengan para pewaris ruhani dan malakuti ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi karena itu jangan sampai kita keliru, kita berdalil dengan bahwa Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, kemudian kita kaitkan dengan anak-anak biologis ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi terkait dengan anak-anak malakuti dan ruhani ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, dengan demikian memang warisan yang berpredikat sebagai warisan malakuti dan ruhani jauh lebih tinggi daripada warisan terkait dengan dinar dan dirham. Tapi jangan sampai kita silap ya dalam menempatkan sebuah riwayat dan kita mengartikannya tidak pada tempatnya. Nahnu ma'asyiral anbiya, kata Al-Imam ini, seandainya hadis dengan redaksi ini benar adanya, nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrith, kalaupun ini benar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ini terkait dengan kenabian dan terkait dengan para pewaris ruhani dan malakuti beliau, dan bukan terkait dengan para pewaris basyariyah beliau. Karena Nabi itu Nabi, tapi pada saat yang sama Nabi juga innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, hanya saja itu bedanya. Alhamdulillah dengan pasal terakhir tadi ini kita telah menuntaskan ya hadis yang ke-26 dengan tema maqam para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk para penuntut ilmu yang para malaikat menghamparkan sayapnya untuk kita, semua yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun untuk kita, bahkan sampai ikan-ikan di laut, dan kita layak walaupun sedikit kita menjadi pewaris ruhani dan malakuti ar-Rasul dan para imam suci ahlul bait alaihimussalam. Tsumma afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.